Audio Jungle. Audio Jungle. Sejak beberapa dekad yang lepas, Indonesia dilihat sebagai sebuah negara dari Asia Tenggara yang berjaya membangun dan memperhebatkan sektor industri ekonomi mengikuti negara besar Asia yang lain seperti Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Walaupun ekonomi Indonesia berkembang dengan baik pada tahun 1980-an dan 1990-an, Indonesia sangat terkesan dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia pada tahun 1997 yang kemudiannya menyebabkan berlaku reformasi dalam politik di negara ini. Selepas itu, ekonomi Indonesia dilihat semakin pulih dan memiliki status negara yang sedang berkembang dengan sejarah yang pelbagai dalam ekonomi, kebudayaan dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam tugas ekonomi makro. Yang pertama adalah di sini pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Yang kemudian adalah teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama di sini teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow Swan sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith. Kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T. W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah teori klasik. Ini merupakan berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Yang ketiga adalah teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Basser, Werner Sombart, dan Friedrich List. Dengan pandangannya yang berbeda-beda namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yaitu sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi, dan yang terakhir adalah teknologi. Kemudian perkembangan atau pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang kemudian ciri-ciri pembangunan ekonomi selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Mirza. Adapun ciri-ciri pembangunan ekonomi yaitu adalah yang pertama, adanya peningkatan GNP dan pendapatan per kapita yang disertai pemerataan. Yang kedua, terjadinya perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya peningkatan kesejahteraan yang merata. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, pada hakikatnya, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2,
yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Hubungan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya kenaikan pada produk domestik bruto atau PDB tanpa memperkirakan apakah berdampak pada pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional terhadap perubahan sosial. Perbedaan kuantitas dan kualitas ekonomi merupakan fakta yang saling mendukung buat menyeimbangkan perkembangan di antara keduanya. Kuantitas menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kualitas menunjukkan pembangunan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.